Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya berupa perhitungan azimut. Kita mulai ya. Kemarin kan terakhir ada latihan soal ya. Latihan soalnya. Nah, yang ini. Ya, jadi ada latihan soal seperti ini. Kita menghitung azimut AB, azimut AC, azimut AD, dan azimut AE. Oke, jawabannya adalah seperti ini. Jadi azimut AB itu masih mudah ya menghitungnya. Azimut AB itu adalah 45 derajat ya. Kita lihat dari titik A ditarik garis ke arah utara ke atas ya. Lalu sudut yang dibentuk adalah sudut antara garis utara dengan garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Oke. Nah, ini azimut AC 135 derajat. Azimut AD 225 derajat. Azimut AE 315 derajat. Bagaimana caranya? Silahkan dilihat video sebelumnya. Azimut, perhitungan azimut bagian pertama. Oke, itu untuk menghitung azimut jika diketahui dua titik yang mempunyai koordinat, yang diketahui koordinatnya ya. Jadi misalnya AB atau AC, dua-duanya diketahui koordinatnya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk menghitung azimut dari pengukuran sudut. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ada titik A dan titik B itu titik yang diketahui koordinatnya. Lalu ada titik 1 yang belum kita ketahui. Anggap saja instrumen atau total station berdiri di titik B, prisma backside itu berdiri di titik A, dan di titik 1 berdiri prisma untuk foresight ya, atau side shot juga bisa pakai jalon ya. Oke. Nah, sekarang letakkan instrumen di B, lalu kita ukur sudut dari AB1 itu ya, searah jarum jam ya, kita dapatkan sudut beta. Nah, itulah sudut yang diukur. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung azimut B1 ya. Oke. Nah, ini contoh soal ya, contoh soal biar gampang. Jadi ada dua titik. Titik A diketahui koordinatnya X-nya 1000, Y-nya 1000, titik B, X-nya 1500, Y-nya 750, dan sudut AB1 atau sudut ukuran yang diukur oleh total station atau theodolit adalah 120 derajat. Nah, yang ditanyakan berapakah azimut B1? Ya, azimut B1. Nah, seperti ini. Ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama untuk pemula itu harus digambar ya, untuk sebagai orientasinya di mana, sebagai penunjuknya di mana ya. Jadi kita harus gambar. Tidak usah terlalu persis sama pakai penggaris busur derajat diukur 120 derajat, nggak perlu ya. Dan koordinatnya juga tidak perlu harus 1000 pakai milimeter blok, itu nggak usah. Ini sebagai orientasi saja ya, menunjukkan bahwa titik B itu ada posisinya di bawahnya titik A dan di sebelah kanannya, itu saja ya. Dan azimutnya seperti apa ya. Oke, setelah digambar, langkah selanjutnya adalah kita menghitung azimut AB ya. Kenapa kita harus hitung azimut AB? Nanti akan dijelaskan ya. Sekarang kita hitung azimut AB dulu ya. Gimana caranya? Sama seperti yang di video kemarin. Hitungnya adalah XB dikurangi XA dibagi YB dikurangi YA. Dapat ya. Itu kita lihat koordinatnya. Ini soalnya ya, kita lihat. Lalu kita hitung dapat tangen azimut AB itu sama dengan min 2. Nah, sekarang kita hitung sudutnya ya, azimut AB-nya. Mudah saja ya, kita tinggal inverse-kan saja tangannya. Jadi tangan inverse min 2 sama dengan minus 63,435 derajat. Nah, tapi itu kan titik B itu ada di kuadran 2 relatively terhadap titik A ya. Nah, jadi azimutnya adalah 180 ditambah, karena ini minus jadi akhirnya dikurang. Jadi 180 dikurang 63,435
435 derajat. Didapat sudut azimutnya 116 derajat, 565 ya. Nah, itu azimut AB-nya ya, 116,565 derajat. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung azimut B1? Kita bisa lihat. Kita lihat di gambar, azimut B1 itu adalah azimut AB dikurangi sudut gamma. Ya, dikurangi sudut gamma. Oke, jadi itulah gunanya mengapa kita harus menghitung azimut AB dulu. Ya. Nah, sekarang dari mana kita menghitung gamma? Nah, kita menghitung gamma, kita lihat di gambar juga bahwa garis yang menghubungkan titik A dan B itu kita panjangkan, itu sudutnya adalah 180 ya. Kalau kita lihat sudut untuk garis lurus itu kan 180 ya. Nah, menghitung gamma adalah 180 dikurangi sudut beta atau sudut ukuran ya. Kita lihat 180 dikurangi 120 derajat. Maka gamma adalah 60 derajat. Oke, nah sekarang kita bisa menghitung azimut B1. Di mana azimut B1 adalah azimut AB yang kita sudah ketahui tadi besarnya 116,565 derajat dikurangi gamma. Kita sudah hitung besarnya gamma adalah 60 derajat. Maka kita akan mengetahui sudut atau azimut AB itu adalah 56,565 derajat. Nah, diketahui ya. Jadi dapat itu azimut B1. Oke, sekarang untuk lebih mempermudah atau kita melancarkan, coba tolong dikerjakan latihan soal seperti ini ya. Jadi koordinat A-nya ada, koordinat B-nya ada, sudut ukurannya ada ya, sudut beta ya. Jadi sudut di titik B-nya itu sudut beta ya, terlihat di gambar. Nah, yang kita cari atau kita hitung adalah azimut B1 ya. Oke, sudah jelas ya? Oke. Terima kasih.